Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini saya di sini ini adalah sebagai moderator yang dimana nanti ada seorang narasumber yang menjelaskan tentang asbabun nuzul. Sebelumnya menjelaskan dan sebelum narasumber kesini, perkenalkan, nama saya Ageng Nugroho Wibowo Nuswantoro. Alamat saya di Boyolali, Kecamatan Juwangi. Alamat domisili saya di Tinggir, di Pondok Pesantren Ittihadul Asna. Dan saya adalah mahasiswa UIN Salatiga, Prodi Akidah Filsafat Islam semester 2. Nah, jadi lanjut kita di sini kita kedatangan tamu sebagai narasumber yang menjelaskan tentang asbabun nuzul. Nah, oke. Monggo Mas. Nah, jadi ini adalah Mas yang mau menjelaskan tentang asbabun nuzul. Oke. Sebelum menjelaskan, mohon perkenalkan dulu Mas. Ya, terima kasih. Ya, selamat dulu. Oke. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Alim. Perkenalkan dulu perkenalkan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anwar bilsiyah wassalatu wassalamu ala sayyidil muallimin wal muallimat alladzi wa yusawiqu tasbiqut tula bisalafiyah wa ala alihi washabihi albaina wal banat. Amma ba'd. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Alim. Biasa dipanggil Mas Al, ya. Saya berasal dari kota santri, ya. Pasti sudah tahu lah kota santri di mana. Di Kudus, ya, betul sekali Mas Afif. Di Kudus, Desa Aloramwetan, Kecamatan Jati, dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas UIN Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Ya, di sini saya baru semester 2 dan alhamdulillah saya berada di Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Nah, itu biodata singkat saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul. Oke, baik. Sebelum menjelaskan, boleh apa sih asbabun nuzul itu sendiri? Jadi jelaskanlah asbabun nuzul itu apa itu. Asbabun nuzul itu, definisi asbabun nuzul itu ada 2. Secara bahasa terdapat 2 kalimat, yaitu asbab yang menjadi mudhof, an-nuzul yaitu mudhof ilaih. Jadi asbab itu merupakan kalimat jamak dari sababun, yaitu sebab, dan nuzul berarti turun. Maka asbabun nuzul itu adalah suatu peristiwa atau yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu. Dan adapun pendapat para ulama mengenai asbabun nuzul itu ada beberapa pendapat, dan salah satunya yaitu Az-Zarqani. Asbabun nuzul dari Az-Zarqani itu sesuatu yang terjadi yang ada hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum pada setiap peristiwa tersebut. Dan yang kedua itu dari Subhi Sahil, yaitu sesuatu yang dengan sebabnya lah turun sesuatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban lah tentang sebab itu. Dan dari yang ketiga yaitu As-Subni. Tadi kan Subhi Sahil, yang sekarang As-Subni. As-Subni sendiri yaitu dari As-Subni, asbabun nuzul yaitu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan
turunnya suatu atau beberapa ayat mulai kepada nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Dan dari mana al-qatal yaitu suatu yang menjadi sebab turunnya suatu ayat, beberapa ayat Al-Quran terkadang menyiratkan peristiwa itu sendiri. Jadi itu Al-Quran itu bukan turun langsung 30 juz, tidak. Jadinya melalui suatu peristiwa, ada peristiwa apa itu turun, peristiwa apa turun, bukan langsung 30 juz langsung turun, itu enggak ya. Terus dari Al-Waqid Nuzul itu peristiwa atau peristiwa sebelum turunnya ayat, walaupun sebelumnya itu masih jauh, seperti ada peristiwa gajah di dalam surat Al-Fil. Nah, itu kan ada. Jadi yang disebut asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya Al-Quran, ayat-ayat, atau suatu pernyataan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban. Nah, jadinya itu kayak ada permasalahan ini belum bisa menyelesaikan, itu biasanya ada wahyu ayat turun. Nah, ayat itu menjadi jalan keluar bagi masalah itu sendiri, itu Mas Afif. Oh iya. Jadi sudah membahas tentang asbabun nuzul ya. Ya, nah, asbabun nuzul. Kira-kira manfaatnya apa sih untuk asbabun nuzul sendiri itu? Manfaat memahami asbabun nuzul sendiri itu merupakan asbabun nuzul itu merupakan ilmu yang sangat penting dalam menunjukkan hubungan antar teks Al-Quran dan kenyataan. Dalam uraian lebih rinci, asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran itu membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan mengatasi ketidakpastian dalam mengungkap pesan ayat-ayat dari Al-Quran tersebut. Dan manfaat lainnya yaitu mengatasi keraguan. Nah, ini sering ya orang ragu apa Al-Quran itu benar apa salah. Ya, banyak sekali orang yang ragu gitu. Ya, itu mungkin imanannya kurang. Kepercayaannya kurang gitu. Sholatnya kurang kenceng Nah, nah, itu mengatasi keraguan ya, yang diduga mengundang pengertian umum seperti ayat surat Al-An'am juz 6 ayat 145 kalau nggak salah, yang artinya itu katakanlah tidak aku perbolehkan dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesungguhnya yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bagiku atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua barang siapa yang dalam keadaan terpaksa. Nah, itu kan kalau ditafsirkan kan tidak masuk ya. Dan terus menurut Imam Syafi'i itu diturunkannya sehubungan dengan orang-orang kafir yang tidak mau memakan sesuatu kecuali apa telah dihalalkan oleh Allah, dan menghalalkan yang telah diharamkan Allah merupakan kebiasaan orang-orang kafir, terutama orang-orang Yahudi. Terus dari manfaat yang ketiga yaitu mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang berpikir khusus, bukan lafaz yang bersifat umum. Ya, itulah salah satu manfaat dari memahami asbabun nuzul. Tapi gimana ya, banyaklah manfaat memahami asbabun nuzul itu. Ya, itu karena ya saya masih belajar. Pasti kalau ada teman-teman yang bisa menjelaskan manfaat asbabun nuzul itu lebih terperinci, saya Muhammad Abdul Alim dengan sukarela mendengarkan dan saran. Buka lebar pokoknya yang mengkritik atau saran ya. Tapi hanya jangan mengkritik, tapi sertakanlah dengan saran gitu kan, biar kami enak gitu kan. Jadi itu tadi penjelasan tentang asbabun nuzul ya, dari apa itu asbabun nuzul dan manfaat-manfaatnya. Mungkin cukup itu saja yang jelaskan, apa ada lagi? Oh, itu ada itu
karakteristik lah itu karakteristik saya bertele-tele sekali ya. Karakteristik asbabun nuzul itu redaksi atau sigot yang digunakan untuk mengungkapkan asbabun nuzul berbeda-beda. Itu ada 4 kalau nggak salah redaksi atau sigot yang bukan asbabun nuzul. Itu ada yang jenis menunjukkan asbabun nuzul, ada yang digunakan untuk dengan kata sebab tetapi memakai fa. Nah itu kan bisa ahli nahwu bisa menjelaskan ya. Yang itu karakteristik dari asbabun nuzul. Dari ke karakteristik yang ketiga yaitu ada juga suatu riwayat yang menggunakan redaksi seperti apa ya, kada fi aihi hadihi tajallat. Itu sigot ini mungkin dapat menjelaskan asbabun nuzul, tapi juga dapat menjelaskan hukum yang ada padanya. Untuk menentukan antara keduanya diperlukan dalil atau qarinah yang dapat membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mas Afif. Oke, baik. Jadi ini tadi Mas Alim sudah menjelaskan tentang asbabun nuzul. Itu pengertiannya, manfaatnya dan karakteristiknya. Jadi itu saja ya yang bisa dijelaskan ya. Ya, itu mungkin itu karena minimnya pengetahuan dari saya dan adanya podcast ini, video ini, saya selaku Muhammad Abdul Alim menjalankan tugas UAS dari dosen Bapak Najib Syaifullah MAG dari mata kuliah Ulumul Quran. Nah, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pribadi Muhammad Abdul Alim Dan saya Nugroho Nuswantoro minta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan makna